Dikisahkan suatu pagi yang cerah, cahaya rembulan baru saja berpulang ke peraduannya. Saat matahari menuruni pegunungan, begitupun kecemerlangan yang ada di langit. Udara sejuk, 7 bidadari yang cantik nan jelita terbang turun ke dunia. Mereka terpukau kesegaran air telaga yang berkilau bagaikan intan berlian. Di sampingnya terdapat pancuran dengan air yang jernih, dikelilingi dengan pepohonan dan bunga-bunga yang harum. Bidadari-bidadari itu menari dan bercanda dengan riang, tingkah lakunya begitu menarik hati. Sesampainya mereka di telaga, pemimpin dari bidadari itu berkata, "Adik-adikku, bukankah tempat ini begitu indah? Marilah kita bersiap membasuh diri di telaga ini." Bidadari lainnya pun setuju dan bergegas melepas selendang terbang mereka. Ketika mereka tengah asik membasuh diri, tidak disadari seorang pemuda pemburu bernama I Rajapala sedang mengintip mereka dari semak-semak. Rajapala sangat tertarik melihat kecantikan para bidadari itu. Rajapala membayangkan betapa bahagia dirinya jika dapat mempersunting salah satu dari bidadari itu. Tak mau kehilangan kesempatan, Rajapala bergegas menyelinap dan mengambil satu selendang dari bidadari itu. Ialah Ken Sulasih. Ken Sulasih segera mengadu dan meminta pertolongan bidadari yang lain. Namun, bidadari-bidadari itu hanya bisa meminta Ken Sulasih sabar dan menjalani hidup di bumi sampai selendang terbangnya ditemukan. "Sabarlah adikku, kami akan menunggumu di sorga," ucap perpisahan dari para bidadari itu. Karena takut, para bidadari pun dengan cepat pergi, terbang dan menghilang. Dunia menjadi senyap. Tinggallah Ken Sulasih seorang diri. I Rajapala segera datang menghampiri. Dengan segera Ken Sulasih bertanya, "Apakah Kakanda yang sudah mengambil selendangku?" "Apa? Selendang? Saya tidak tahu. Lagi pula, untuk apa saya mengambil selendang seorang gadis?" jawab I Rajapala. "Wahai Kakanda, hanya Kakanda saja seorang diri yang terlihat di sini. Siapa lagi yang mengambilnya selain Kakanda?" Terdesak tuduhan Ken Sulasih, I Rajapala menjawab, "Begitu pentingkah selendang itu? Jika saya bisa mengembalikan selendang Adinda, saya meminta satu syarat." "Bagaimana jika saya melamarmu untuk menjadi istriku?" "Kanda, saya adalah seorang bidadari, tidak boleh bersuamikan manusia. Jika boleh saya minta, saya bersedia menebus selendang itu dengan uang dan emas, berapapun yang Kanda minta." "Untuk apa uang dan emas? Saya tinggal di hutan. Uang dan emas tidaklah penting untuk saya. Yang Kanda inginkan adalah mendapatkan keturunan darimu. Bagaimana? Maukah Dinda menikah dengan Kanda?" "Wahai Kanda, jika memang hanya itu syarat yang Kanda minta, baiklah, aku menyetujuinya. Tapi jika nanti sudah lahir seorang putra, izinkan saya pamit untuk pulang kembali ke Kayangan." "Oh Adinda Ken Sulasih, mari buktikan kesediaanmu.
untuk mencintaiku. Sayangku, Dewi Asmara yang dilekati dengan cinta, turunlah dalam diri orang yang dirasuki asmara ini. Engkau bagaikan sukma yang meninggalkan tubuh dan menjelma menjadi ratih saat berulah asmara. Kecantikanmu bagaikan penjelmaan semua yang indah yang menyentuh hati karena dipenuhi dengan keindahan laut dan pegunungan. Wahai Dewiku yang keharumannya bagaikan bunga, aku memohon keharumanmu dengan merangkulmu. Oh Dindaku, yang kecantikannya bagaikan bintang, yang keindahannya membius hati dan menimbulkan rasa cinta bagi sang kekasih. Parasmu bagaikan rupa sang rembulan yang selalu ditutupi oleh awan tipis. Tangismu bagaikan hujan lebat, dan kedipan matamu yang resah bagaikan petir yang berkilat-kilat. Lebih lagi banjir perasaan gundah membuat air matamu menetes di pipi bagaikan hujan. Aku memohon di kakimu cintaku. Mengapa engkau seolah-olah enggan untuk kerengkuh dalam pangkuanku? Pertapaanku akan berbuah sayangku jika engkau membiarkanku melakukan apa yang aku kehendaki padamu. Ia adalah Idurma, putra dari Raja Pala dan Ken Sulasi. Saat ini ia tengah berusia 6 tahun.
Merasa kesal karena ditinggal pergi oleh teman-temannya, Durma mengadu kepada ayah dan ibunya. Tak usah bersedih, nak. Sebaiknya sekarang Durma ikut ayah pergi ke hutan untuk berburu. Nasihat dari Ken Sulastih. Durma sangat tertarik dengan ide ibunya itu. Tanpa membuang waktu lagi, Raja Pala dan Durma berpamitan kepada Ken Sulastih untuk pergi berburu di hutan. Ken Sulastih mengantar suami dan anaknya sampai di depan rumah mereka. Lalu ia masuk kembali untuk memasak makanan. Ken Sulastih hendak bersiap memasak di dapur. Namun ketika ia pergi mengambil beras di lumbung, tak disengaja Ken Sulastih menemukan selendang terbangnya tersembunyi di dasar kendi beras. Ia teringat kembali dengan kesepakatan yang mereka buat sebelum menikah. Ketika pulang, Raja Pala dan Durma mendapati Ken Sulastih telah mengenakan selendang terbangnya. "Oh Kakanda Raja Pala, karena aku sudah menemukan selendangku seperti janji kita yang terdahulu, Kanda akan membiarkan aku pulang ke Kayangan saat aku sudah memberikanmu seorang putra. Izinkan aku pamit, Kanda." "Oh tidak, Dinda. Jangan lakukan itu, Dinda. Aku tidak akan pernah sanggup berpisah denganmu. Coba lihatlah anak kita. Durma masih sangat kecil. Jangan tinggalkan kami, Dinda," pinta Raja Pala. Ken Sulastih lalu berpesan kepada Durma, "Oh anakku Durma, maafkan ibu, nak. Karena ibumu ini tidak boleh berlama-lama ada di dunia ini. Ibu akan pulang kembali ke Kayangan. Sudah saatnya kita berpisah. Ibu, jangan ibu tinggalkan Durma. Durma tidak mau berpisah dari ibu," pinta Durma kepada Ken Sulastih. Tapi tangisan itu tidak membuat langkah Ken Sulastih terhenti. "Anakku Durma, maafkan ibu. Izinkan ibumu pamit." Dengan cepat Ken Sulastih telah terbang dan menghilang.